Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang pasir memiliki suhu yang sangat ekstrim dan bisa terjadi badai kapan saja. Dalam kondisi itu, kendaraan yang paling mampu menahan kondisi sulit ini bukanlah kendaraan bermesin, melainkan seekor unta. Tentu saja di balik itu ada rahasia mengapa bisa hewan seperti unta ini diciptakan. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Unta telah membantu manusia yang hidup di gurun pasir sepanjang sejarah dan telah menjadi simbol bagi kehidupan di gurun pasir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan perhatian kita pada penciptaan unta dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi, "Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan." Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-21. Dari ayat tersebut mungkin akan timbul pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan unta dan disandingkan dengan sesuatu yang besar seperti gunung dan langit, sedangkan masih banyak hewan lain yang Allah ciptakan di bumi? Tentunya Allah punya alasan yang luar biasa. Ada kisah menarik pada masa Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kisah ini mungkin agak sulit untuk diterima oleh nalar. Ketika tiba di Madinah, pembesar-pembesar Ansor berebut mendekati unta Nabi Muhammad SAW, memegangi kendalinya, berdesak mengitarinya, dan saling menariknya. Masing-masing ingin Nabi SAW tinggal bersamanya dan memberi layanan terbaiknya. Rumah-rumah mereka dipamerkan kelayakannya untuk beliau. Status sosial mereka pun ditunjukkan. Semua berharap Nabi SAW menyambut tawaran jamuan mereka. Di tengah kerumunan pembesar itu terdapat pula paman-paman beliau dari jalur ibu, dari Bani Najjar, dan tentu saja mereka inilah orang teragung bagi Rasulullah SAW. Tetapi beliau SAW adalah pemimpin agung yang bijak dan jenius. Beliau SAW membuka hati untuk semua orang, tak ingin melukai perasaan orang-orang yang menyambutnya dan khawatir akan menimbulkan rasa iri jika Rasulullah SAW memilih untuk menginap di rumah salah satu kaum Ansor. Pada detik-detik yang dikenang dalam sejarah itu, dunia menyaksikan Nabi SAW bersabda, "Biarkan untaku berjalan, biarkan ia yang memilih, unta ini ada yang menuntun, dan aku akan tinggal di mana aku ditempatkan Allah nanti." Unta itu melangkah pelan di ruas-ruas jalanan Madinah. Suasana demikian agung dan sakral. Sampai di suatu tempat unta berhenti, menatap ke sekeliling seolah mencermati tempat itu. Kemudian menderum di suatu area penjemuran kurma, tepat di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Tak terlukis betapa girang Abu Ayyub mendapat kehormatan seperti ini. Semua takjub dan terkesima. Dengan pilihan unta inilah tidak ada hati yang tersinggung, tak ada pembesar yang merasa kalah saing, dan tak ada yang harus diperselisihkan. Keistimewaan unta tidak hanya terlihat dalam kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, namun sains pun membuktikan keistimewaan lainnya dari penciptaan unta. Dilansir dari muslimocation.com, dalam buku Sains dalam Al-Quran disebutkan, hal pertama yang menarik perhatian mengenai unta adalah karakteristik dan bentuk fisiknya, yang menandakan bahwa ia diciptakan dengan kelembutan dan kecerdasan yang sangat tinggi. Kedua matanya dilapisi oleh dua lapisan bulu mata yang panjang, yang melindunginya dari kotoran dan pasir. Kedua mata itu mempunyai keistimewaan yang bisa memperbesar dan mendekatkan objek yang dilihatnya atau zoom in, sehingga objek yang dekat bisa tampak dekat dan objek yang kecil bisa tampak besar. Kedua telinga unta memiliki bentuk kecil dan tidak terlalu tampak, apalagi bulu-bulu telinga unta menutupi keduanya dari berbagai sisi. Hal ini guna melindungi dari pasir-pasir yang dihamburkan oleh angin. Apabila terjadi badai pasir, kedua telinga tersebut mampu melentur ke belakang dan melekat pada kepala. Kedua lubang hidung unta sangat sempit dan dikelilingi oleh bulu-bulu, sementara bagian pinggir hidungnya berfungsi sebagai pelindung, di mana unta bisa menutupkannya ke hidung untuk mencegah debu masuk ke dalam paru-paru. Ekor unta juga memiliki bulu-bulu di kedua sisinya. Bulu-bulu ini berfungsi melindungi tubuh bagian belakang dari butiran-butiran pasir yang berterbangan diembuskan angin.
Kaki-kaki unta yang panjang menjulang tinggi itu berguna untuk melindungi tubuhnya dari debu-debu yang berserakan di bawahnya. Dengan kaki-kaki yang tinggi, unta dapat melebarkan langkah kakinya dan berjalan dengan ringan. Telapak kakinya berbentuk lebar dan tipis, sehingga ia bisa berjalan di atas pasir yang lunak tanpa meninggalkan jejak jari-jari kaki. Unta pun mempunyai pelindung di bawah dadanya dan sepasang bantal di lututnya, sehingga ia bisa duduk di atas pasir panas di tengah gurun pasir. Selain itu, leher panjangnya ini membuat posisi kepala semakin tinggi, sehingga terhindar dari kotoran-kotoran yang bertaburan dan memungkinkan unta untuk bangkit dengan mudah meskipun ia membawa beban yang berat. Di banyak kawasan kering, unta masih menjadi sarana transportasi utama untuk mengarungi padang pasir. Suatu kafilah unta yang mengangkut perbekalan dan komoditas perdagangan bisa menempuh jarak sekitar 50 atau 60 km dalam waktu 1 hari. Hingga kini, mobil belum bisa menandingi unta untuk menembus gurun pasir yang masih tandus dan belum berbentuk jalan. Salah satu kelebihan unta yang paling tampak, ia hanya memerlukan sedikit air. Meskipun unta bisa saja minum dan memenuhi kantong airnya, namun ia kuat tidak meminum air sama sekali selama 6 bahkan 7 bulan. Ketika unta menemukan air setelah menahan haus, maka ia akan meminum air sebanyak mungkin guna mengembalikan berat badannya hanya dalam hitungan menit, karena tubuh unta dapat menyerap air dengan lebih cepat dibandingkan hewan lainnya. Unta juga memiliki kecerdasan yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa ketika unta terserang penyakit, ia akan memakan tumbuhan tertentu sehingga ia dapat menyembuhkan sendiri penyakitnya. Ketika unta digigit binatang berbisa, ia akan memakan rerumputan jenis tertentu untuk menghentikan penyebaran racun ke dalam tubuhnya. Kelebihan lainnya, lemak unta apabila diletakkan di suatu tempat dapat mengusir ular. Selain itu, seperti yang kita lihat dalam channel Camels and Friends, terlihat unta bisa melahap kaktus. Padahal tumbuhan ini memiliki duri yang sangat tajam, tapi unta tidak akan terluka. Dikutip dari nationalgeographic.com, lidah dan bagian dalam mulut mereka yang dihiasi struktur berbentuk kerucut bernama papilla bisa menggilaskan kaktus ke langit-langit mulut yang keras, dibantu oleh gigi tanpa melukai unta. Unta dapat mengubah tanaman-tanaman berduri yang miskin kandungan gizi menjadi makanan yang bergizi dan bermanfaat. Sebagai contoh, unta dapat mengubah duri-durian mengandung protein menjadi protein hewani dengan cara menghasilkan daging dan susu. Para ilmuwan hingga sekarang masih tidak mengerti bagaimana proses terjadinya pengubahan yang dilakukan oleh unta tersebut. Para ilmuwan biologi dan fisiologi menambahkan sebab yang bisa menjelaskan kemampuan unta dalam menahan rasa lapar dan haus. Menurut mereka, unta bisa tahan haus dan lapar karena ia memproduksi air yang dibutuhkannya dari lemak-lemak yang ada di punuknya melalui suatu proses kimia yang tak mampu dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang merancang unta dengan sempurna untuk dapat bertahan hidup di padang pasir. Jika kebanyakan hewan akan mati dehidrasi saat kehilangan 15% cairan tubuh, unta dapat bertahan bahkan setelah kehilangan 40% air. Adaptasi ini sebagian disebabkan oleh bentuk sel darah unta yang berbentuk elips, berbeda dengan sel darah manusia yang berbentuk cakram. Bentuk sel darah tersebut bisa meningkatkan aliran darah dan memungkinkan sel untuk terus bergerak bahkan ketika asupan air telah berhenti. Dengan keistimewaan dan kelebihan tersebut, tak mengherankan jika unta dijadikan kendaraan utama masyarakat Arab, tak terkecuali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan khalifah-khalifah setelahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesaran dan kekuasaannya menjadikan unta walaupun memiliki daya tahan fisik yang kuat tetapi tetap tunduk dan patuh terhadap manusia, seperti yang diterangkan dalam surat Yasin ayat 71-72. Ayat tersebut berbunyi, apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya, dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan. Begitulah kebesaran Allah dan keagungan ciptaannya tampak nyata di segenap penjuru alam ini, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Allah menyatakan hal ini dalam ayat Al-Quran. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Quran Surat Toha ayat 98. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.